Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aprilansa. Saya dari kelas 10 BDKV ingin menjelaskan tentang rumus Excel. Oh ya, sebelum menghitung rumusnya, kita harus membuat file baru atau membuka file yang sudah ada. Di dalam file itu ada nama peserta, nilai rata-rata, predikat, keterangan, total nilai, nilai terkecil, nilai terbesar, sama jumlah peserta didik. Sini kita akan menghitung total nilai dulu, yaitu rumusnya pakai sum sama dengan sum dalam kurung C3 sampai C6. Habis itu kurung tutup, enter. Langsung ada hasilnya. Sama yang di sebelahnya juga pakai sum D3. Bedanya ini kan kalau nilai MTK kan di C, kalau nilai fisika di D, berarti kita pakainya yang D3 titik 2 D6 kurung tutup, enter. Udah, kalau udah tahu rumus dari C, udah tinggal lanjutin aja. Misalkan kayak tadi tuh C sama D, tinggal ditentuin aja. Misalkan nilai MTK nya di C, kita mau nyari yang mana. Kalau misalkan fisika kan di D, berarti kita pakai D3 sampai D6. Terus kimia juga E3 sampai E6, F3 sampai F6. Sekarang kita nyari nilai terkecil, yaitu rumusnya min sama dengan min C3 titik 2 C6 kurung tutup, enter. Sama seterusnya juga gitu, sama dengan min D3 sampai D6. Terus sama yang kimianya ya, berarti di E kan, berarti E3 sama dengan min dalam kurung E3 titik 2 sampai E6 kurung tutup, enter. Terus yang biologi juga sama dengan min F3 sampai F6. Setelah itu kita nyari rumus nilai terbesar. Bedanya kalau yang tadi nilai terkecil itu pakai min, kalau nilai besar berarti max. Berarti sama dengan max dalam kurung C3 titik 2 sampai C6, enter. Dalam kurung, enter. Langsung udah ada ininya, hasil nilai terbesarnya. Nilai besarnya itu si Rusdi, MTK nya dapat 90. Sama sebelahnya juga tinggal diikutin, sama dengan max D3 titik 2 sampai D6. Udah, tinggal dilanjut aja. Kalau udah tahu rumusnya ini sampai F, sampai nilai biologi, berarti sama dengan max dalam kurung F3 titik 2 F sampai F6 dalam kurung lagi, enter. Penulisan titik 2 nya jangan sampai salah, bukan titik koma. Kalau salah di titik 2 nya aja, rumusnya nggak bakal bisa kedetek. Sekarang kita ngitung rumus jumlah peserta didik. Rumusnya beda ya, sama yang total nilai terkecil sama nilai besar. Kalau jumlah peserta didik kita pakai sama dengan kon dalam kurung C3 titik 2 C6 dalam tutup kurung, enter. Sama sebelahnya juga kita pakai kon juga, tinggal nulisin kon D3 dalam kurung D3 titik 2 sampai D6 tutup kurung, enter. Oh ya, kenapa bisa juga jumlah segitiga 4, kenapa nggak 5 ya?
Di sini kita nulisnya jumlah peserta didiknya ada 4. Kalau salah nulis rumusnya bakal error dan nggak keluar. Sekarang kita tinggal ngitung rumusnya. Rata-rata rumusnya beda-beda ya, setiap rumus itu sama dengan average atau average dalam kurung C3.2 sampai F3 tutup kurung, enter. Langsung keluar hasilnya 62,5 punya si Amba. Kita punya cara cepatnya, gak usah capek-capek nulis satu-satu average terus C3 sampai D3 atau C3 sampai F3 gitu. Tinggal kita pencet kotaknya, terus kita ke bawahin, select ke bawah, enter. Nggak usah di enter, langsung lepas saja ininya, kursornya, udah langsung muncul semua. Sekarang kita akan ngitung rumus predikat. Nah, habis diedit dikit-dikit tabelnya biar kelihatan rapi aja. Terus habis itu kita langsung ngitung nilai predikatnya, yaitu sama dengan if dalam kurung G4 itu kita pakai tanda lebih dari sama dengan 75. Kenapa 75? Karena 75 itu nilai KKM. Kita bisa ganti kok 70, cuman buat ini aja, nilai KKM nya aja, biar nentuin siapa yang tidak lulus apa lulusnya. Sama dengan 75 terus koma kutip L kutip koma kutip TL kutip L sama TL itu lulus sama tidak lulus ya, sampai terus tutup kurung, enter. Nah, jadinya hasilnya tidak lulus si Amba sama Dawil karena nilainya lebih dari kurang dari 75. Ada cara cepatnya kayak tadi, cuman di select habis itu tarik ke bawah, nanti langsung keluar. Nah, sekarang kita nyari rumus keterangan. Keterangan itu fungsinya ya cuman buat ini, jelasin aja TL itu apa, L itu apa. TL itu udah pasti tidak lulus. Rumusnya beda dari yang predikat, cuman ditambahin sama, cuman ditambahin dikit-dikit aja. Sama dengan if terus dalam kurung kita pencet predikatnya H3 kutip L kutip koma kutip lulus kutip kutip koma kutip tidak lulus kutip, habis itu kita kasih dalam kurung, enter. Udah langsung ketemu, udah langsung ke detect tidak lulus kan, benar. Itu sama kalau mau nyari yang bawahnya, rumusnya sama yang tadi, kita bedanya cuman kita select aja yang predikat bawahnya. Sama dengan udah tinggal lanjut aja yang bawahnya, sama dengan if sama kita select, kita pencet kotaknya yang predikat yang bawah H4 sama dengan kutip L kutip koma kutip lulus kutip koma kutip tidak lulus. Kutip komanya itu harus dipakai karena kalau kurang satu aja nggak bakal, rumusnya nggak bakal kritik. Kutip tidak lulus kutip. Udah, kalau udah kayak gini tinggal di dalam kurung, tutup kurung, tinggal di enter, udah langsung ke detect rumusnya tidak lulus. Kayak tadi kalau kita mau cara cepat ya tinggal di select aja ke bawah dari atas kotaknya, dipakai mouse kita tekan terus langsung ke bawahin sampai ke 4, langsung dilepas aja, langsung udah muncul rumusnya. Nggak usah kita tulis capek-capek lagi. Sekian penjelasan rumus Excel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.